Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Chandrayasa dari Agroteknologi B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan survei kolokasi irigasi dan drainase. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pokok pembahasan. Baik, di pokok pembahasan itu ada lokasi irigasi dan drainase, pengertian irigasi dan drainase, tujuan irigasi dan drainase, fungsi irigasi dan drainase, masalah yang dihadapi petani, dan yang terakhir solusi yang ditawarkan. Baik, slide selanjutnya. Lokasi irigasi dan drainase. Survei ke lokasi irigasi dan drainase dilakukan oleh saya sendiri langsung ke lapangan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Lokasi irigasi dan drainase yaitu bertempat di Kampung Sengke, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Sumber airnya itu berasal dari air sungai. Yang selanjutnya yaitu pengertian irigasi dan drainase. Menurut Kertasa Putra, irigasi merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah. Menurut Suharjono, 1994, irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendungan yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan jumlah air di dalam tanah. Kemudian drainase menurut Dr. Insinyur Suripin M. Engineering tahun 2004. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Selanjutnya yaitu tujuan irigasi dan drainase. Tujuan irigasi yang pertama yaitu untuk membasahi tanah, untuk merabuk, mengatur suhu, membersihkan tanah atau memberantas hama. Kolmatase menambah persediaan air tanah. Tujuan drainase secara umum adalah pengendalian kelebihan air permukaan pada suatu lahan agar dapat digunakan secara maksimal, dapat mengurangi genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk, malaria, dan penyakit-penyakit lain. Untuk memperpanjang umur ekonomi sarana-sarana fisik antara lain jalan, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan serta gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. Selanjutnya yaitu fungsi irigasi dan drainase. Fungsi irigasi sebagai untuk simpanan suplai air jika suatu saat terjadi kekeringan akibat kemarau panjang, sehingga tanaman pertanian bisa tetap ditanam dan dipanen. Selanjutnya, memenuhi suatu kebutuhan air pada tanaman pertanian, mengendapkan zat-zat garam dari suatu permukaan tanah ke tanah lapisan bawah, menyiapkan tanah untuk dapat mengalami proses pengolahan dengan terlebih dahulu melunakannya, meninggikan tanah yang pada posisinya rendah, menurunkan suhu dalam tanah sehingga bisa kondusif untuk pertanian, mengurangi kemungkinan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pores. Selanjutnya, fungsi drainase secara umum mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. Mengalirkan kelebihan air permukaan badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri ataupun menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Yang terakhir, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.
Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi petani. Yang pertama adalah sumber air berasal dari sungai. Nah, pada saat musim kemarau, sungai akan kering dan kebutuhan air akan pertanian tidak terpenuhi. Jadi pada saat musim penghujan itu air akan melimpah. Akan tetapi pada saat musim kemarau, air itu nyaris kering di sungai sehingga kebutuhan air akan pengairan sawah itu tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu banyak sekali sampah yang menutupi aliran irigasi. Nah, berdasarkan survei yang saya lakukan ke sana secara langsung itu di aliran irigasinya terdapat sampah yang banyak sekali yang menutupi aliran irigasi. Sampah-sampah ini jarang dibersihkan ataupun diperhatikan oleh petani setempat, sehingga aliran irigasi itu terhambat. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas irigasi tidak terawat dengan baik. Ya, benar sekali, fasilitas irigasi di sana seperti dam yang buat buka tutup air di sana itu kurang terawat sekali ya. Dan juga banyak bagian-bagian yang sudah korosif, artinya tidak ada perawatan. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya kelompok P3A. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar, yaitu tidak adanya kelompok P3A, sehingga tidak ada koordinasi antara petani maupun masyarakat setempat dalam mengatur aliran air irigasi ke pertanian. Baik, yang selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan ya terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada petani. Yang pertama yaitu pembuatan penampung air. Nah, ketika perlu teman-teman ketahui juga kan tadi sumber airnya itu berasal dari sungai. Nah, ketika musim kemarau tiba, otomatis air akan kering di sungai ya. Nah, dengan adanya pembuatan penampung air ini, jadi ketika penghujan tiba, air akan ditampung terlebih dahulu sebagai cadangan ketika nanti musim kemarau tiba. Air akan ada ketika musim kemarau tiba, persediaan air akan ada gitu untuk pengairan usaha setempat di sana. Kemudian yang kedua yaitu pembersihan sampah di sekitar sungai. Nah, ini harusnya masyarakat di sana harus peka ya terhadap lingkungannya, terutama sampah-sampah yang ada pada sungai di sana. Karena apa? Ini sangat membahayakan ketika musim penghujan tiba. Ketika sampah itu semakin banyak dan menyumbat aliran sungai, nanti aliran sungai akan meluap ketika musim penghujan tiba. Ini akan sangat berbahaya, bisa-bisa akan terjadi banjir ya. Maka dari itu dengan pembersihan sampah di sekitar sungai ini dapat mengurangi hal tersebut dan dapat memperlancar aliran irigasi ke pesawahan setempat. Yang ketiga yaitu fasilitas irigasi diperbaiki. Nah, ini juga sangat penting sekali memperbaiki fasilitas irigasi agar aliran irigasi dapat lancar ya. Yang terakhir yaitu pembentukan kelompok P3A. Nah, harusnya masyarakat di sana ataupun para petani itu membentuk P3A agar koordinasi antara petani dalam pengairan air itu dapat dilakukan dengan sama-sama gitu. Jadi ada jadwalnya ketika si petani A ingin mengalirkan air buat sawahnya itu
eh, dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan tentunya. Baik, yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Ini mungkin ini dokumentasi yang saya ambil ketika ke lokasi. Dapat dilihat di sini, ini merupakan dam ya, tempat membuka aliran air ke pesawahan. Dapat dilihat juga ini banyak korosifnya dan juga tidak terawat, serta banyak sampah-sampah yang menutupi aliran irigasinya. Yang selanjutnya yaitu pinggiran-pinggiran aliran irigasi itu sebagian di beton, ada yang sudah di tembok, di pondasi ya. Akan tetapi masih banyak bagian-bagiannya yang masih menggunakan tanah ya. Pinggir-pinggirnya ini menyebabkan pendangkalan nantinya pada aliran irigasi. Dan juga di sekitar sana itu banyak para petani yang lahan pertaniannya itu digunakan untuk pembuatan produksi bata, tanahnya itu. Jadi jadi tidak semuanya para petani di sana menanam tanaman padi ataupun sebagainya, akan tetapi ada yang juga digunakan untuk bahan pembuatan batu bata. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.